Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Sudah memasuki hari baru lagi. Tuhan Yesus baik ya. Terlalu baik dalam kehidupan kita. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Betapa Tuhan kami luar biasa baiknya buat setiap kami. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu yang baru. Untuk hari yang baru. Terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan sedang siapkan buat kami untuk kami hari ini boleh lakukan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu terutama ya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kami mendengar Tuhan bicara apa, menuntun kami apa sepanjang hari ini. Berkati setiap jaringan internet, berkati semua kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Saudara, tema kita hari ini adalah percaya saja walau tidak paham. Ya, percaya saja walau tidak paham. Nah, hari-hari ini tuh banyak sekali kita yang tidak paham dengan maksud Tuhan. Sebenarnya, kalaupun kita tidak paham dengan maksud Tuhan, nggak apa-apa juga. Artinya begini, Tuhan itu kan bukan tipe Tuhan yang langsung menunjukkan jalan langsung jelas gitu ya. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Rancangannya tidak membawa kecelakaan. Nah, oleh sebab itu percaya saja dengan firman Tuhan itu. Tuhan bukan tipe orang yang memberitahu kita tuh jelas, oh kamu nanti mau jadi dokter, oh nanti kamu mau jadi ini. Biasanya di awal memang gak jelas. Tapi pegang saja firman Tuhan bahwa Dia memiliki rancangan yang membawa damai sejahtera. Yang artinya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti mendatangkan damai sejahtera. Dan bukan sebuah rancangan kecelakaan. Yang artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita celaka asal kita percaya kepada Tuhan. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Matius 9 ayat yang ke-27. Kita udah terlalu sering membaca firman Tuhan ini. Ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bicara yang lain. Bagaimana caranya Tuhan mengajarkan kepada kita, percaya saja. Ya, oke. Buka kitabnya saudara di kitab Matius 9 ayat 27. Judul perikopnya di sini adalah Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ya. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa kamu dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya janganlah seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Katakan amin saudara ya. Lihat, kembali ke ayat yang pertama. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ini Yesus itu dari mana sih? Kalau kita lihat di ayat sebelum-sebelumnya bahwa Yesus baru saja menyembuhkan anak dari rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Nah, Yesus baru saja selesai melayani seorang anak perempuan yang 12 tahun lamanya merasakan sakit pendarahan gitu. Yesus habis pelayanan ceritanya ya. Ternyata dalam perjalanannya itu, karena Yesus sudah selesai dalam pelayanannya, tiba-tiba ada 2 orang buta mengikutinya. Garis bawahi kalimat 2 orang buta mengikutinya. Ini kata kunci. Kata kunci kemenangan pada saat kita mengikut Tuhan. Kata kunci kemenangan kita terima mujizat. Kata kunci kemenangan kita terima jawaban Tuhan itu adalah 2 orang buta mengikutinya. Itu kata kuncinya. Garis bawahi. Kita lagi buta apa sekarang ini?
buta masa depan, buta arah, nggak tahu harus bagaimana. Buta segalanya, nggak tahu apa-apa. Tapi di sini dikatakan mengikutinya. Enak nggak sih saudara? Kalau lagi buta begitu ya, ngikutin jalan orang tuh enak nggak saudara? Nggak enak kan? Sewaktu orang buta ngikutin jalan, nggak enak. Apalagi kalau jalannya cepet gitu ya, makin kesandung-sandung nggak? Kesandung-sandung, keseok-seok. Bisa jadi waktu ngikutin luka karena kesandung. Atau waktu ngikutin nabrak karena nggak bisa ngikutin derap langkahnya yang diikutin. Terkadang nabrak, terkadang kesandung, terkadang luka kakinya. Karena waktu ngikutin bisa-bisa aja dia nginjek beling, nginjek batu, luka. Perhatikan langkah si buta ini. Buta yang artinya nggak ngerti apa-apa. Saya pun juga nggak ngerti ke arah mana harus melangkah. Tetapi kalimatnya ya ini adalah dua orang buta ini ngikutin Tuhan. Jadi waktu ngikut Tuhan, saudara, perhatikan langkahmu. Waktu ngikut Tuhan, engkau akan mengalami banyak hal. Karena kondisinya lagi buta. Seperti tadi yang disebutkan tadi. Selama kondisinya buta, selama kondisinya nggak enak, selama kondisinya itu nggak jelas, engkau pasti akan kesandung, engkau pasti akan terluka, engkau pasti akan nabrak-nabrak, engkau pasti akan bingung, karena kondisinya engkau nggak ngerti. Jadi jangan heran pada saat kita ngikutin Tuhan, kita kesandung terus, kita jatuh terus, kita terluka terus, bahkan kita nabrak terus, karena kita ngikutin langkah kakinya Tuhan. Karena untuk ngikutin langkah kakinya Tuhan gak mungkin gak ada luka, ya, gak ada korban. Itu gak mungkin saudara. Semua yang saya sebutkan tadi itu adalah bentuk daripada korban. Karena untuk ngikut Tuhan tidak mungkin tidak ada korban. Ya, namanya saja buta, tidak tahu arah, butuh namanya tuntunan. Yang pertama adalah orang buta, ini lihat, mengikutinya itu bicara apa? Tuntunan. Anda dan saya ini butuh tuntunan. Semua orang lagi buta hari-hari ini. Ya, gak ngerti apa-apa. Oleh sebab itu garis bawahi kata mengikutinya. Nya itu N-nya N besar, saudara. Yang artinya tidak menggunakan kekuatan manusia, tidak menggunakan kekuatan pribadi. Mengikutinya. Dan lihat saudara ya, namanya mengikutin itu artinya butuh tuntunan. Waktu kita butuh tuntunan, kita butuh mendengar Tuhan bicara apa. Jadi waktu kita tidak tahu masa depannya seperti apa, ngeblur semuanya, butuh namanya tuntunan. Nah, tuntunan inilah yang kita perlukan untuk kita bisa jalan bareng sama Tuhan. Anda dan saya tidak bisa, saudara. Sendirian begitu tidak bisa. Makanya, waktu kita tidak tahu bagaimana kita harus melangkah, lihat, si orang buta ini, dua orang buta ini, dua-duanya buta tidak tahu arah, mereka butuh tuntunan Yesus. Makanya kata kuncinya adalah mengikuti. Kita tidak akan pernah bisa jalan, tidak akan pernah bisa mengalami keberhasilan dalam hal apapun tanpa tuntunan Tuhan. Tidak bisa. Mau berjuang kayak apapun tidak bisa tanpa tuntunan Tuhan.
Nah, lihat ya. Jadi, kata mengikuti bicara tentang apa? Butuh tuntunan, satu. Yang kedua, mengikutin artinya apa? Kita taat saja. Tuhan ke kiri ya kita ke kiri, Tuhan ke kanan ya kita ke kanan. Tuhan mau langkahnya cepat atau lambat, kita ikutin ritme langkahnya Tuhan. Ada aturan yang harus kita ikutin. Mengikutin itu bicara tentang standar. Standarnya Tuhan adalah tidak terikat dengan dosa. Standarnya Tuhan adalah kita hidup dalam pertobatan. Itu standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan yang lain adalah tidak serupa dengan dunia. Kalau mau ikut Tuhan Yesus ya ikut aja. Kalau kita menoleh ke belakang terus, lihat istri Lot. Udah dikasih tahu sama Tuhan. Kalau mau, udah dikasih tahu. Jalan aja terus, jalan noleh ke belakang. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menjadi tiang garam yang tidak ada gunanya. Yang artinya apa? Kalau gagal, kalau mengalami kehancuran, biarkan saja. Jangan menoleh ke belakang terus. Karena kegagalan yang kau ratapi, kehancuran yang kau ratapi itu akan membuat engkau menjadi orang yang tidak berguna. Lihat saja, orang yang mengalami kelemahan tubuh berhari-hari. Mau beraktivitas susah, diajak ngomong susah, diajak berpikir susah. Pentingnya hidup dalam ikutan tuntunan arah Tuhan. Akibat tidak mau mendengar Tuhan seperti istrinya Lot. Menoleh ke belakang terus. Meratapi nasib terus, melihat ke belakang. Namanya ngikutin itu berarti lihat ke depan, toh? Karena kalau tidak bisa lihat ke depan, engkau akan kehilangan arah. Lama-kelamaan engkau akan tersesat dengan sendirinya. Jadi untuk ikut Tuhan Yesus tidak bisa setengah-setengah. Harus fokus ke depan. Fokus aja ke depan. Di sini dikatakan bahwa 2 orang buta mengikutinya. Tadi kata mengikutinya artinya kita ikutin tuntunan Tuhan, kita ikutin arahnya Tuhan, sesuai dengan standarnya Tuhan. Tidak serupa dengan dunia. 4 hal ini. Mengikuti. Pegang dulu itu. Kalau 4 hal ini kau tidak pegang, kau akan tolak-tolak kemana-mana karena kondisinya lagi buta. Perhatikan, orang buta itu butuh tuntunan. Orang buta butuh orang yang bisa membawa jalan. Lihat, mengikutinya. N-nya N besar, yang artinya Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Karena kalau engkau menggunakan kekuatan sendiri, engkau akan jatuh terus-menerus. Waktu mengikuti apa yang dilakukan oleh si orang buta ini. Lihat ayat berikutnya. Sambil berseru. Ngikut Tuhan itu nggak diem aja. Namanya ngikut Tuhan itu harus bergerak. Harus ada yang diucapkan. Di sini si orang buta ini, dia belajar untuk apa? Mengaktifkan iman mereka. Mereka ngikut Tuhan. Mereka ngikut Yesus. Tapi ada hal yang dilakukan yaitu dia mengaktifkan imannya. Lihat ya. Sambil berseru-seru. Lihat loh. Berseru-seru itu artinya apa toh? Berseru-seru itu kan artinya dia memperkatakan dengan suara keras berkali-kali. Ini bicara tentang apa? Iman. Ini bicara tentang iman. Perhatikan. Garis bawahi kata berseru-seru yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah mengikutinya kata kuncinya. Yang kedua adalah berseru-seru. Berseru-seru di sini bicara tentang mengaktifkan iman. Kita nggak bisa, saudara, hanya sebatas yang penting aku sudah doa. Udah gitu aja. Tapi kalau engkau tidak mengaktifkan imanmu, percuma. Iman tanpa perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatan kita adalah apa? Percaya Tuhan, ngikutin Tuhan, hidup dalam pertobatan itu iman. Jadi nggak bisa kalau misalkan iman, kebanyakan orang itu kalau
ngomong tentang aku beriman tuh artinya hanya sekedar aku percaya sama Tuhan, tapi nggak ngelakuin yang lain. No, saudara. Beriman itu satu paket. Beriman itu adalah percaya Tuhan, betul. Beriman itu adalah memperkatakan firman Tuhan, iya betul. Tapi beriman adalah dia jauh dari dosa, dia tidak terikat dengan dosa, dia ngikutin cara Tuhan berjalan, itu beriman. Kita tidak bisa mendeklar diri kita, aku adalah orang Kristen, tapi dosa tetap jalan terus, tidak bisa. Imanmu tetap mati. Aku ngikutin Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi engkau nggak bisa baik dengan sesama, itu pun imanmu akan mati. Karena iman sekali lagi bicara tentang standarnya Tuhan. Standar kita tidak bisa disamakan dengan standar dunia. Ya. Jadi ngikut Tuhan nggak cuma diam aja, tapi berseru-seru. Nah, lihat kontennya. Berseru-seru di sini juga bicara tentang doa. Lihat kontennya. Ya. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, ada kualitas orang-orang yang berdoa, yaitu merengek, melakukan permohonan, berdoa, muji nyembah Tuhan, atau dia sedang mendeklar firman Tuhan. Nah, lihat saudara. Kontennya adalah kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ini kalau tipe orang yang rendah hati kayak begini. Menyadari bahwa dirinya nggak bisa apa-apa. Menyadari dirinya bahwa tanpa tuntunan nggak bisa apa-apa. Makanya kalimat pertama yang diucapkan adalah kasihanilah kami. Pernahkah kita, saudara, bersikap rendah hati di hadapan Tuhan? Tuhan, aku ini banyak salah. Aku ini banyak melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Aku seringkali tidak mendengarkan Engkau bicara apa. Pernahkah kita punya sikap rendah hati seperti itu? Atau jangan-jangan kita itu datang kepada Tuhan hanya sekedar, Tuhan, lama sekali perjalanan hidupku ini. Proses panjang yang gak selesai-selesai, yang membuat aku lelah, yang membuat aku gak berdaya. Sampai kapan Tuhan semuanya ini akan selesai? Aku gak kuat lagi. Mau berteriak seperti apapun rasanya gak berguna. Aku harus seperti apa Tuhan? Perhatikan tadi. Yang pertama tadi adalah mengikuti. Mengikuti itu bicara tentang tuntunan. Bicara tentang mengikuti gerak langkah. Bicara tentang ngikutin standarnya Tuhan, itu ngikutin. Lalu yang kedua, dikatakan apa? Berseru-seru. Berseru-seru bicara tentang apa? Mengaktifkan iman. Gak cuma diam, tetapi berseru-seru. Kontennya apa dulu nih? Dia katakan apa? Kasihanilah kami ya Tuhan, hai anak Daud. Si orang buta ini, sekalipun buta, dia tahu bahwa Yesus adalah anak Daud. Pertanyaannya, kita sudah buta, gak ngerti arah, kita kenal Tuhan Yesus atau tidak? Kebanyakan daripada kita tidak kenal siapa Yesus. Kebanyakan daripada kita gak tahu siapa Yesus. Apa tandanya orang gak ngerti Yesus itu siapa? Apa tandanya saudara tidak percaya? Yang kedua, apa tandanya kita tidak kenal Yesus? Gampang kecewa, gampang marah, gampang murtad. Itu pertanda kita tidak kenal siapa Yesus kita. Itu tanda yang dasar orang tidak percaya. Tadi disebutkan bahwa si penderita, si orang buta ini ngikutin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mengikutin itu bicara tentang ikutin tuntunan. Kita tidak mungkin percaya kepada Yesus tanpa tuntunan. Karena kalau sekedar aku percaya kepadamu Tuhan, tapi kita nggak ngikutin tuntunan, percuma.
Karena yang namanya mengikutin, namanya aja ngikutin loh. Berarti kan tidak kembali kepada diri sendiri. Lihat saja, kalau engkau bawa murid gitu ya, murid lagi rombongan banyak gitu ya, engkau sudah katakan, murid-murid, baris yang rapi. Nanti kita akan jalan ke barat, setelah itu kita akan belok ke kanan. Murid yang taat akan mendengarkan jalannya ke barat dan kemudian belok ke kanan. Tapi murid yang tidak taat, dia akan berhenti atau dia akan belok ke arah yang lain. Atau mungkin akan mutar balik. Kira-kira kalau muridnya kayak begini, dijewer gak sama gurunya? Dijewer. Kalau kita sudah mengikuti, kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, kita ucapannya adalah belas kasihan di hadapan Tuhan. Karena untuk menggunakan kata mempercayai Tuhan Yesus itu butuh namanya tuntunan, butuh namanya iman. Banyak daripada kita itu gak mau dituntun sama Tuhan. Banyak daripada kita itu, maaf, telinganya tuli. Bahkan kadang-kadang membiarkan dirinya tuli. Sudah diberikan sama Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi lebih memilih untuk sakit-sakitan. Kelemahan tubuh. Gak percaya Tuhan. Orang tidak percaya Tuhan pasti ngalami kelemahan tubuh. Gampang stres, gampang frustrasi, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit berteriak karena tidak ngikutin tuntunan. Sekali lagi, ngikutin tuntunan Tuhan butuh standar. Makanya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan yang kau dengarkan itu, kau akan pegang itu, kau akan lakukan. Untuk mempercayai Tuhan itu butuh standar loh. Makanya di sini disebutkan, kasihanilah kami. Standar yang ngikutin Tuhan adalah menyadari bahwa dirinya itu gak bisa apa-apa. Namanya aja buta, pasti butuh tuntunan. Namanya saja buta, gak ngerti apa-apa. Jadi waktu kita gak ngerti apa-apa, namanya aja buta, kakinya bisa luka, bisa nabrak-nabrak. Ngikut Tuhan pasti ada yang namanya korban. Mungkin kau dilukai, mungkin kau waktu melakukan apa-apa gagal, waktu kau sudah merencanakan segala sesuatunya rugi. Ikutin tuntunan. Ya. Makanya waktu berseru kepada Tuhan, konten doamu apa dulu nih? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ini orang buta aja kenal Tuhan Yesus loh. Oh, anak Daud. Tahu Yesus. Kita tahu Yesus atau tidak? Karena untuk kita bisa memahami cara Tuhan bekerja, kita butuh namanya apa? Belas kasihan. Ini menunjukkan kata apa toh? Sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Punyailah rasa rendah hati, saudara. Saya terlalu percaya yang ikut live ini pernah mengalami di titik rendah. Amin. Pasti sudah pernah ya. Di titik rendah, gak ngerti apa-apa, gak harus seperti apa. Ini waktunya berlatih percaya, walau tidak paham sama sekali. Gak paham gak apa-apa, saudara. Saya sering kali berulang-ulang diajak sama Tuhan untuk kesana kemari, gak paham di awal. Tapi kemudian jadi ngerti. Supaya apa? Supaya pada waktu kita datang kepada Tuhan itu dalam hati yang murni. Lihat ya, tiba-tiba ini saya jadi diingetin nama Tuhan. Coba kita lompat, saudara, di ayat yang di pasal yang ke-10.
Lihat ya. Di pasal yang ke-10, coba kita lihat di ayat yang ke-9, 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, dan janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang bekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ini bicara tentang apa, saudara? Waktu kita ngikut Tuhan, nggak usah mbok gondeli semuanya. Nanti dulu deh. Saya mesti bawa dulu nih apa yang saya bawa. Karena nanti kalau saya ikut Tuhan kelaparan gimana? Kita tuh suka takut lapar. Kita takut nggak punya uang. Kita takut miskin. Kita takut kekurangan. Padahal waktu kita ikut Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita kerjakan, Tuhan tanggung jawab dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Makanya keluar kata apa? Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak bekerja, dia tidak memintal, tetapi dia disediakan bekal oleh Tuhan, dia disediakan makanan oleh Tuhan. Nah, kita yang tinggal di bumi ini, kita dikasih banyak kesempatan oleh Tuhan menikmati semua berkat-berkat itu. Tiap hari kita diberkati Tuhan. Janganlah takut dengan apa yang ada sekarang ini. Saya belajar bagaimana caranya ketika kondisinya lagi gak punya apa-apa, tetap percaya kepada Tuhan. Justru pada saat engkau kepepet itu, waktunya percaya Tuhan. Waktu kepepet gak tahu apa-apa itu, waktunya engkau mengaktifkan iman. Berapa banyak, saudara, Tuhan izinkan saya mengalami kegagalan, kehancuran, bangkrut, hilang. Tapi bagaimana caranya? Supaya tetap sehat, saya tetap melayani Tuhan, gak pernah cuti sama sekali. Saya tetap bersuka cita waktu konseling, waktu doain orang, waktu melayani jiwa-jiwa, melakukan pelayanan pelepasan, tetap melakukan itu. Kenapa? Apa kuncinya? Mengikuti, mendengarkan Tuhan, ikutin tuntunan Tuhan, ikutin standarnya Tuhan, ikutin saja. Itu yang menyebabkan tidak gampang stres, tidak gampang frustrasi, tidak gampang dikit-dikit teriak, kok gini Tuhan? Kok gitu Tuhan? Kok begini jadinya? Kok saya sakit terus? Kok begini? Teriakan si buta ini katakan apa? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Minta ampunlah sama Tuhan. Berkali-kali, sampai engkau merasakan bahwa tanpa tuntunan Tuhan tidak bisa. Nggak bisa, saudara. Kita bilang bahwa aku percaya Tuhan, tapi cari jalan keluar sendiri. Itu namanya nggak percaya Tuhan. Bilang bahwa aku ikutin tuntunanmu Tuhan, apapun Tuhan yang kau mau Tuhan, aku ikutin tuntunanmu. Tapi begitu kepepet, tidak tahu arahnya kemana, engkau tetap tanya sama orang. Akhirnya tersesat dengan sendirinya. Pentingnya duduk diam mendengar. Si buta ini, dia tetap setia ngikutin Yesus. Yesusnya lagi ngajar, ya dia diam saja. Karena di sini disebutkan apa? Waktu Yesus meneruskan perjalanannya, 2 orang ngikutin. Artinya apa? Kemanapun Yesus melangkah, diikutin. Yesus lagi ngajar, orang itu ngikutin. Yesus lagi menyembuhkan orang sakit, orang itu ngikutin. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau kita itu adalah murid, jangan hanya sebatas bangga jadi Kristen. Tapi kita murid Tuhan atau tidak? Tahu apa yang dilakukan Yesus atau tidak? Saya tidak mungkin mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, cara ngikutin Tuhan bagaimana, berserah sama Tuhan bagaimana, kalau saya sendiri tidak jadi contoh untuk berserah kepada Tuhan.
At the end saya bisa paham betul kalimat leader saya yang mengatakan bahwa senengin aja hati Tuhan. Saya butuh waktu untuk bisa memahami kalimat nyenengin aja hati Tuhan. Senengin aja Tuhan. Saya nggak paham dengan kalimat itu. Menyenangkan hati Tuhan apakah melayani jiwa-jiwa? Oh, kasih persembahan banyak-banyak, melayani jiwa-jiwa. Ternyata bukan itu. Ya memang itu menyenangkan hati Tuhan, tapi poinnya bukan di situ. Tuhan menjawab pertanyaan saya menyenangkan hati Tuhan lewat hidup saya pribadi. Waktu engkau tertekan, waktu gak punya jalan keluar, waktu berada di titik paling rendah, bertahan dalam pencobaan, percaya sama Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi menolak ke belakang, tidak meratapi nasib, menjaga mulutnya, menjaga hatinya, itu menyenangkan hati Tuhan. Gak banyak komplain, gak banyak marah, gak murketat berkali-kali, itu menyenangkan hati Tuhan. Tetap melayani Tuhan, bersemangat terus, berapi-api, itu melayani Tuhan. Dan Tuhan kasih jawaban itu lewat kehidupan pribadi saya. Dan saya lakukan. Oh, finally saya mengerti. Ternyata ini yang dimaksud menyenangkan hati Tuhan. Si buta ini berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Namanya aja buta, gak ngerti apa-apa. Saya berkali-kali menjadi orang yang buta. Gak paham Tuhan mau bawa saya kemana. Gak paham dengan masa depan. Gak paham sama sekali. Kalaupun mengalami kegagalan, saya belajar bahwa kalau saya sampai hari ini saya gagal, berarti Tuhan izinkan. Dan saya percaya di dalam kegagalan itu Tuhan bertanggung jawab. Kalaupun saya kehilangan, saya percaya Tuhan mengizinkan saya kehilangan. Tapi saya percaya waktu kehilangan Tuhan tanggung jawab. Pada waktu saya direndahkan orang, ditipu sama orang mungkin, saya tahu kalau itu diizinkan Tuhan. Saya percaya waktu saya bersyukur, Tuhan pasti tanggung jawab. Jadi jangan takut gagal. Jangan takut kehilangan, jangan takut bangkrut. Kalau memang itu berada dalam kendalinya Tuhan, aman. Makanya waktu mengalami hal-hal yang semacam itu, mesti memegang kuat. Namanya tangan Tuhan. Ada lagu kan namanya Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, sak bendino, rino wengi, Gandol Gusti. Melekat kepada Tuhan siang dan malam. Harus belajar percaya kepada Tuhan. Jangan gunakan kekuatan pribadi. Yang ada kok stres. Coba aja si penderita buta ini ngikutin kekuatannya sendiri. Dia pasti menjadi orang yang stres. Kalimatnya pasti bukan kasihanilah kami anak Daud. Pasti isinya apa? Keluh kesah. Mengeluh terus. Kenapa saya buta? Tuhan, tidakkah Engkau melihat bahwa buta itu membuat saya menderita? Dia tidak mengatakan begitu loh. Si buta ini tahu sungguh, tahu diri. Makanya dia kalimatnya kasihanilah aku. Kasihanilah kami. Itu orang tahu diri. Tahu diri bahwa dirinya gak paham. Dirinya gak bisa kalau gak dituntun. Dirinya tuh gak bisa kalau gak ada pertolongan Tuhan. Itu namanya tahu diri. Biarkan Tuhan melakukan apa saja dalam kehidupan kita, asalkan kita ngikutin tuntunan itu. Lah, caranya ngikutin tuntunannya bagaimana? Engkau harus melekat kepada Tuhan. Kalau engkau tidak melekat, engkau pasti nyecer. Kayak tadi tuh loh, ilustrasinya. Seperti membawa anak murid. Gurunya udah bilang nih, nanti kita akan ke barat, kemudian belok ke kanan ya. Kalau kita nggak ngikutin rombongan, pasti tersesat. Demikian pula waktu kita hidup tanpa kita melekat kepada Tuhan, engkau pasti tersesat.
cari jalan keluar sendiri, nggak percaya Tuhan, ujung-ujungnya murtad. Murtad itu pengertiannya bukan pindah agama loh. Murtad itu pengertiannya kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu namanya murtad. Waktu kita nggak percaya sama Tuhan itu kita sudah murtad. Waktu kita meragukan cara Tuhan bekerja itu pun kita murtad. Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Lihatin, orang buta ini tetap ngikutin Tuhan. Yesus pun masuk ke dalam sebuah rumah, tetap diikutin sama si buta ini. Yesus melihat cara kita hidup. Yesus itu pasti akan menuntun orang yang mau ngikutin dia. Makanya kalau misalkan kita itu jadi orang dablek, saya saudara, beberapa waktu yang lalu gitu ya. Ya karena saya ini gembala gitu ya. Jadi kalau punya domba dablek begitu, tak biarin aja. Ada beberapa domba yang dipilah-pilah gitu ya. Kalau domba yang memang ya masih butuh perhatian, dia diperhatikan. Tapi kalau ini domba udah lama, udah ngikutin, istilahnya engkau dapat nutrisi yang banyak. Udah ikut ajaran kom gitu ya. Udah ngikutin acara disco gitu ya. Udah ngikutin acara apa gitu, selalu ngikutin. Tapi kalau tetap memberontak, tetap gak mau bertumbuh, tetap gak mau melakukan apa yang sudah ditunjuk, ya itu berarti pilihannya memang jadi dablek. Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini tak biarin aja. Karena pilihanmu adalah tidak mau mendengarkan. Jadi, saya tidak mau buang energi untuk orang-orang seperti ini. Lebih baik saya membantu orang-orang yang betul-betul butuh bantuan. Kalau engkau tahu firman, kalau engkau tahu semuanya itu, engkau hanya sekedar boleh melakukan. Lakukan saja. Kalau sudah tahu ngerti firman. Tapi kalau udah ngerti firman, udah ngerti pengajaran, udah di sekolahin, udah dididik, udah di ini, tapi tetap tidak mau bertumbuh, yaitu pilihanmu. Siapapun kita ketika kita tidak melekat kepada si pokok anggur, kita tidak melekat kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang gampang kalah. Buat keputusan sendiri, cari jalan keluar sendiri. Padahal orang-orang yang mencari jalan keluar sendiri, membuat keputusan sendiri adalah orang-orang yang gak butuh Tuhan. Buat apa kita cari Tuhan? Kalau pada akhirnya kita sendiri cari jawaban sendiri. Engkau gak butuh Tuhan. Ya. Makanya berapa banyak orang pada akhirnya malas berdoa. Karena merasa dirinya gak dijawab sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi telepon gitu ya, sama seseorang gitu. Kamu ibadah di mana? Oh, saya ibadah di sini, Kak. Di sini yang khotbah ini. Aku nggak mau di gereja kita ya, yang khotbah orang lokal enggak. Aku mau ibadah di sini. Pantas aja imanmu tidak mengalami pertumbuhan karena engkau masih mencari pengkhotbah. Percuma, saudara. Kita cari pengkhotbah yang hebat-hebat, pengajarannya dahsyat-dahsyat, tapi kalau engkau tidak melakukan, percuma. Ibaratnya, kita kuliah nih, udah mahal-mahal bayarnya, banyak waktu dan tenaga yang kita keluarkan, udah S2, S3, S-tong-tong. Tapi itu sertifikat nggak digunakan, percuma tidak? Percuma toh? Kita mau cari pendeta sehebat apapun, engkau akan ngikutin semua pengajarannya kayak apapun, tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, percuma. Dia akan mengalami pertumbuhan.
Dan memang betul si anak ini yang suka cari-cari pengkhotbah itu nggak ngalami pertumbuhan apa-apa. Dikasih tugas nggak ngerjain, disuruh pelayanan masih nanti-nanti. Tapi sekalinya dapat masalah, stresnya setengah mati. Udah kayak orang mau kiamat aja. Ketika engkau punya gaya hidup seperti ini, kau kan gampang kalah, saudara. Gampang kalah. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan dan kita melakukannya. Ini loh, si orang buta ini tetap aja ngikutin Yesus. Yesusnya udah berada di tempat lain pun tetap loh diikutin. Dan Yesus melihat orang-orang yang seperti ini tidak kenal lelah ngikut Yesus. Lihat, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kenapa toh kok Tuhan itu bertanya toh, saudara? Karena Yesus tahu bahwa tidak semua orang yang ngikutin Yesus itu percaya. Makanya ditanya balik, "Percayakah kamu bahwa aku," kata Yesus, "dapat melakukannya?" Yesus tahu. Sekalipun Yesus tidak bertanya, "Kok kenapa toh kok ngikutin aku? Kok lagi apa?" Yesusnya nggak tanya itu. Yesus tahu bahwa dia sedang buta. Makanya Yesus tanya, "Kamu percaya gak sih aku bisa melakukannya?" Karena Yesus tahu banyak orang ngikutin Yesus, banyak orang Kristen tapi gak percaya Yesus. Banyak orang melayani Tuhan tapi gak percaya Yesus. Banyak orang menabur banyak-banyak tapi gak percaya Yesus. Banyak orang jadi Kristen lama bertahun-tahun tapi gak percaya sama Yesus. Makanya pertanyaannya adalah, kamu percaya gak? Gitu kan? Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Kebiasaan apa? Kebiasaan pengennya enak. Sekali lagi, di dalam Tuhan perlu namanya korban. Jangan cari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hatimu. Carilah pengajaran yang membuat engkau bangkit, yang membuat engkau berani melangkah. Itu yang betul. Waktu nyembah Tuhan, pilihlah pujian penyembahan itu yang membangkitkan semangatmu. Waktu engkau nyembah Tuhan, pilihlah lagu yang mengagungkan Tuhan. Sekarang ini itu kan banyak sekali ya lagu-lagu rohani gitu ya. Lagu rohani itu semuanya baik, semuanya tentang Tuhan. Tapi engkau harus tahu bahwa waktu kita menyembah Tuhan, jangan cari lagu itu tuh yang melo gitu ya, yang tipe-tipe mengasihani diri gitu. No, carilah lagu pengagungan Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa dan maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Itu lagu pengagungan. Itu lagu pengagungan. Tapi kalau misalkan kau nyanyi liriknya, misalkan nih liriknya misalkan tipe-tipenya yang aku percaya kok Tuhan pasti tolongin aku yang lagi kesusahan gitu ya. Aku percaya bahwa Tuhan itu gak akan tinggalkan aku. Aku percaya kok bahwa aku akan menjadi kuat. Yang kau bicarakan tentang dirimu sendiri. Sepertinya aja benar ya, percaya Tuhan. Tapi coba lihat liriknya. Tentang diri sendiri terus. Agungkan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Waktu nyanyi sebab kau besar, waktu tekanannya besar,
Waktu kondisimu lagi susah betul-betul, engkau mengagungkan Tuhan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Semua pintu lagi tertutup, engkau nyanyi lagu ini, hatimu akan penuh dengan kegirangan. Ada pelayanan malaikat surga turun yang akan membuat engkau hatimu menjadi damai. Engkau dituntun sama Tuhan, engkau tahu arah. Waktu engkau mengagungkan Tuhan, walau keadaan kepepet, gak ada jalan keluar, gak sembuh-sembuh dari sakit penyakit, tapi mengagungkan Tuhan terus-menerus. Ya, makanya Tuhan Yesus tanya toh, percayakah engkau kepadaku? Karena banyak daripada kita seolah-olah sudah jadi Kristen lama, udah melayani Tuhan, tapi banyak juga kok pelayan Tuhan yang gak percaya Tuhan. Banyak. Sudah melayani Tuhan bertahun-tahun tapi gak percaya Tuhan, banyak. Makanya pertanyaan Tuhan jelas banget, percayakah engkau aku bisa melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Sebenarnya yang membuat mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya, itu apa saudara? Apa yang menyebabkan mereka tuh bisa ngomong ini? Apa? Yang pertama adalah ngikutin. Yang pertama lihat, mengikuti. Tadi mengikuti pengertiannya apa? Ngikutin tuntunan. Hidup sesuai standar Tuhan. Tidak hidup dalam dosa. Mendengar instruksi arahnya kemana, itu ngikutin. Lalu setelah mengikuti, mereka apa? Mereka berseru-seru dengan sikap yang rendah hati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, belas kasihanlah Engkau terhadap kami. Lalu yang ketiga, apa yang membuat mereka mengatakan bahwa ya Tuhan kami percaya? Karena mereka tahu siapa Yesus itu. Mereka mengenal bahwa Yesus adalah anak Daud. Mereka tahu karena mereka ngikutin, mereka tahu jelas dengan matanya sendiri bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membawa mujizat, Yesus mengajar orang, Yesus mengusir setan. Mereka tahu. Sekalipun mereka buta. Sekalipun mereka buta, tapi mereka bisa mendengar. Mereka bisa menggunakan telinganya. Sekalipun kau buta, kau bisa menggunakan telingamu. Sekalipun kita nggak tahu arah langkahnya kemana, kita bisa menggunakan telinga kita ini. Jangan dua-duanya buta dan tuli. Orang buta saja bisa tersandung-sandung kok. Apalagi kalau sampai tuli. Kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Lalu Yesus menjamah mereka. Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu seperti menurut imanmu. Makanya tadi saya bilang kan, orang kalau ngikutin tanpa iman, buatan sakit alias tidak bisa. Kata kuncinya ini sebenarnya ada di kata mengikuti loh. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita merdeka dari frustrasi, yang membuat kita gak gampang takut, itu adalah kata kuncinya mengikuti. Ini kata kuncinya. Yang menyebabkan si buta ini mengatakan bahwa ya Tuhan kami percaya, itu adalah karena dia ngikutin Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah bisa percaya Tuhan, tidak akan pernah menggunakan iman kita kalau kita tidak pernah ngikutin Tuhan. Instruksinya Tuhan gak kita ikutin. Ya, semua orang itu akan ngalami saudara, ngalami gelombang kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita akan dibuat Tuhan menjadi berhasil semua-semuanya. Tapi kadang diizinkan untuk kita mengalami bangkrut mungkin, hilang. Kita gak bisa merasakan apa-apa. Bahkan mati rasa.
sakit penyakitmu nggak sembuh-sembuh. Terkadang kita diizinkan Tuhan untuk merasakan itu. Tapi apapun itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ikutin aja ini tadi tuh. Kayak si buta ini, mengikutinya. Namanya mengikutinya berarti dia akan baca firman Tuhan tiap hari. Karena yang namanya butuh tuntunan, itu butuh namanya firman Tuhan. Amin. Saya tidak akan pernah bisa melayani Tuhan kalau saya tidak tahu baca firman Tuhan. Semua harus ngikutin tuntunan Tuhan. Ya. Si penderita buta ini gak mungkin mereka tiba-tiba langsung ucuk-ucuk, ya Tuhan aku percaya. Gak bisa. Karena kebiasaan dia apa? Ngikutin Tuhan. Kebiasaan dia apa? Merendahkan diri. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Itu bicara tentang apa? Rendah hati. Jadi sekalipun kita ngikutin Yesus, kita tetap bersikap rendah hati. Tuhan gak bisa ditipu, saudara. Engkau bermanis-manis muka dengan Tuhan gak bisa. Tuhan tahu segala isi hati kita, gak bisa kita tipu Tuhan, gak bisa. Pura-pura melayani, pura-pura apa gitu ya supaya Tuhan menolong kita. Buatan sakit alias gak bisa, saudara. Tuhan tahu ketulusan hati. Makanya si buta ini gak mungkin dia bisa menjawab, ya Tuhan aku percaya. Gak akan pernah bisa ngomong kayak begini kalau dia gak konsisten mengikuti, percaya Tuhan, ngikutin standarnya Tuhan, berlatih percaya, beriman terus menerus. Makanya dia bisa menjawab ini. Jadi kalau misalkan ada orang DM sama saya, Bu, kok kayak begini ya kehidupannya? Pertanda kok gak ngikutin instruksi. Sama kayak anak murid. Yang lainnya bisa nilai 100. Tapi kok kamu nilainya 4? Kok kamu nilainya 5? Berarti kan kok nggak belajar. Bukunya sama, gurunya sama, sekolahnya sama, materi yang diberikan sama, buku yang dipakai juga sama. Kenapa nilainya berbeda? Karena nggak belajar toh. Sama. Kalau kita suka berteriak, murid gak mungkin berteriak mengatakan begini, Bu kok saya dapat nilainya 4 sih? Kan di situ kan ada coretannya. Yang ini kok menjawabnya salah, yang ini kok menjawabnya salah. Sementara ya temannya yang satunya lagi nilainya 100. Karena mereka menjawabnya benar. Mereka belajar, mereka mengikuti instruksi. Kita pun demikian. Sewaktu kita berteriak, kok kayak begini Tuhan, berarti kita gak ngikutin instruksi. Saya udah gak kuat lagi, berarti kok gak ngikutin instruksi. Berarti kok gak ngikutin. Saya pun pada waktu itu menguji diri saya sendiri. Kalau sudah mulai kelemahan tubuh melanda, ya, udah mulai lelah untuk berjalan, pertanda saya sudah gak ngikutin instruksi Tuhan. Bahkan saya kalau misalkan nih ya, pelayanan gitu, kayaknya pelayanan saya ini kok rasanya kok gini-gini aja ya, mengalami stuck gitu ya. Saya bisa merasakan bahwa saat teduh saya kurang deep. Cara nyembah saya sudah mulai kurang powerful gitu. Jadi bisa mengoreksi diri. Jangan komplain terus, saudara. Kita harus tahu diri kita sendiri. Karena kalau kita habis waktu komplain pada Tuhan terus, kita tidak akan pernah bisa mengoreksi diri. Kita sudah melakukan apa? Lalu firman Tuhan berikutnya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lihat ya, Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, terjadilah sesuai imanmu. Ini artinya selama iman kita itu kita aktifkan, Tuhan akan menjamah kita terus menerus.
Lihat ya. Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi waktu Tuhan menjamah, imanmu gak kau aktifkan, terjadi mujizat atau tidak? Tidak. Jadi waktu kita mengaktifkan iman kita, tadi dulu ya, waktu kita milih lagu yang benar tadi tuh, engkau kepepet, engkau ancur-ancuran, sakit penyakitmu gak alami kesembuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nah, waktu kita lagi mengagungkan Tuhan tadi itu, Tuhan jamah. Tanda bahwa Tuhan menjamah itu apa? Damai sejahtera. Hati kita penuh dengan sukacita. Kita tidak gampang menyerah. Kita percaya Tuhan. Wah, gak gampang cari pertolongan orang. Tidak gampang gunakan kartu kredit, utang-utang terus. Kita percaya kepada Tuhan. Tanda waktu kita dijamah Tuhan itu kayak gitu. Karena tandanya kita lagi mengaktifkan iman. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kami mau pelayanan misi. Tuhan itu ngasih taunya mendadak banget. Kathy, tutup tahun ini dengan pelayanan misi. Nanti akan begini-begini ya, instruksinya Tuhan begitu. Duitnya nggak ngumpul banyak, saudara. Sudah dihitung budgetnya. Sekian juta gitu ya. Di hari itu, ya mungkin tuh baru sekitar 30% lah ya. Masih 70% bayangkan. Sudah mau mendekati hari, 70% doang. 30% doang yang masuk ke rekening. Lalu saya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Kalau ini adalah misimu, ini adalah kerinduanmu, hambamu percaya bahwa engkau Tuhan Allah yang menolong. Lalu saya memuji Tuhan, saya memuliakan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih untuk 30% yang sudah masuk. Saya percaya ya Tuhan, engkau memberkati. Begitu saya bilang amin. Siangnya, ketutup itu dana. Bahkan sisa. Bahkan waktu Natal kemarin, kami Natal lebih awal, saudara ya. Hari Sabtu kemarin kami udah Natalan gitu. Karena memang jadwalnya penuh banget sampai pertengahan Desember saya full. Jadi terpaksa banget kemarin itu Natalan lebih awal. Begitu Natal, wah dapat persembahan tuh lebih banyak lagi. Banyak, saudara. Enggak, udah ketutup, masih sisa lagi. Nah, waktu kita mengucap syukur, percaya saja. Asalkan ngikutin instruksi. Tuhan bicara apa? Coba aja. Kalau misalkan ini, saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, ini kayaknya bukan dari Tuhan deh. Orang duitnya aja cuma ngumpul segini kok. Nggak cukup. Coba aja kalau mulut saya ngomongnya negatif. Atau mungkin saya akan ngasih tahu ke yang lain. Ini gimana sih? Kok kalian nggak submit? Ini waktunya pelayanan. Ini duitnya masih kurang. Coba aja kalau sikap hati saya nggak benar. Tuhan menjamah itu sambil berkata apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu tadi tuh, biaya yang masuk baru 30%. Kalau kita percaya sama Tuhan, itu ikutin tuntunan Tuhan, ya Tuhan pasti genapi. Makanya kalimatnya Tuhan apa? Terjadilah sesuai imanmu. Imanmu itu ngomong apa? Mulut kita ngomong apa? Kalau mulut kita mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu bahwa segala sesuatu Tuhan akan sediakan, itu imanmu ngikutin apa yang kau ucapkan. Tapi kalau engkau mengatakan bahwa hidup kok kayak gini-gini terus, itu imanmu sebesar itu. Ini kok kayak gini terus, susah-susah terus, imanmu sebesar itu. Karena yang namanya iman, ini tadi tuh lihat, Yesus tidak mungkin mengatakan iman kalau Yesus tidak melihat bahwa si penderita buta itu ngikutin, dia ngikutin standarnya Tuhan, dia memiliki sikap rendah hati kepada Tuhan, dan dia mengatakan dengan sepenuh hati, Tuhan kasihanilah aku. Bahkan dia mengatakan, aku percaya kepadamu. Kalau kita punya sikap hati kayak begini, Yesus gak mungkin gak tolong. Gak mungkin gak tolong.
Makanya pertanyaan besar buat saya. Kalau misalkan ada orang, kami itu berhari-hari nggak bisa makan, Bu. Kami betul-betul nggak ada apa-apa, Bu. Itu pertanyaan besar buat saya. Ngikutin instruksi Tuhan nggak itu? Bahkan kalau misalkan maaf sekali. Engkau mengatakan gak ada jalan keluar. Gak mungkin tidak ada jalan keluar. Selama kita ngikutin instruksi, pasti ada jalan keluar. Ketahuilah bahwa Dia adalah Allah penuh kasih. Gak mungkin dibiarkan engkau kelaparan. Kecuali kitanya sendiri yang tidak mau mengaktifkan iman. Tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Ikutin makanya. Namanya iman itu butuh pergerakan. Butuh movement. Kalau cuma beriman macam apa? Kalau engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, koreksi diri dulu. Karena kalau kita nggak koreksi diri, hidup dalam pertobatan, percuma, nanti akan terjadi cekcok lagi. Kita siap dulu. Kembalinya pasangan, kalau Tuhan izinkan pasangan kita kembali, kitanya sendiri disiapkan Tuhan menjadi wadah yang tepat. Saya belajar sampai hari ini, saudara. Kalau Tuhan izinkan kegagalan, berarti memang ya sudah. Yang gagal itu ya sudah. Berarti ada sesuatu yang baru. Saya belajar, kalau misalkan nih, saya mendapatkan diizinkan untuk bangkrut misalnya, ya sudah, berarti memang apa yang saya kerjakan besar kemungkinan Tuhan nggak suka. Atau mungkin Tuhan akan menggantikan yang lain. Sudah gitu aja. Jadi saya pun belajar menggunakan itu untuk apa? Ngikutin standarnya Tuhan. Jadi saya bukan tipe orang yang gondeli, yang bangkrut itu yang nggak tak gondeli terus, yang hilang itu yang nggak tak gondeli terus. Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Karena hati-hati, jangan sampai kita menjadi seperti istri Lot. Tahu ceritanya istri Lot kan ya? Udah dibilangin bahwa yang hancur-hancur itu biarkan saja. Ayo cepat keluar dari kota itu. Tuhan lagi mau menempatkan kita ke tempat yang baru. Kalau kita noleh ke belakang terus, yang ada kita frustrasi, kita stres, kita gampang sakit, perilaku kita berubah, kita nggak pernah bisa bertumbuh. Karena apa? Noleh ke belakang terus. Engkau takut gagal, engkau takut miskin, engkau takut nggak punya apa-apa. Itu yang menyebabkan kau stres. Ikutin saja Tuhan bicara apa. Ikutin. Tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, layani Tuhan. Saat teduhlah terus, saat teduh. Jangan tidak saat teduh. Karena itu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Maka, lihat, baru setelah itu mujizat terjadi. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, jagalah, janganlah orang mengetahui hal ini. Melek mata mereka setelah apa? Ngikutin proses. Prosesnya ini lihat nih, ngikutin, berseru-seru, lihat konten doanya apa nih. Lalu yang ketiga apa? Belajar percaya. Nah, ngikutin tadi apa? Bicara tentang apa? Standar Tuhan. Bicara tentang apa? Tuntunan. Bicara tentang apa? Instruksi. Bicara tentang apa? Kepercayaan. Bicara tentang iman. Jangan kita jadi tukang komplain. Jangan merasa sudah berdoa, sudah melakukan banyak hal, tapi ikutin instruksi Tuhan atau tidak? Orang yang bikin kue saja, saudara, butuh waktu berkali-kali untuk berlatih kan? Gak pernah ada pembuat kue sekali bikin kue langsung jadi. Pasti dia akan pernah mengalami bantat, kurang air mungkin, salah dalam membuat resep. Semua butuh pengujian. Kita butuh pengujian. Jangan suka mengaku-ngaku jadi Kristen, pengikut Tuhan dan lain sebagainya. Kalau waktu diuji engkau mundur.
Waktu diuji sama Tuhan, engkau minta bantuan orang lain, percuma. Beberapa waktu yang lalu ada orang DM sama saya. Saya itu sebenarnya mau motong kartu kredit saya, Bu. Tapi saya itu takut kalau nanti terjadi sesuatu hal. Itu pilihanmu. Selama engkau punya kartu kredit itu nggak dosa, saudara. Nggak dosa. Tapi kalau engkau tidak bisa menggunakan kartu kredit dengan benar, maka yang terjadi adalah dikit-dikit engkau akan menyembah itu kartu kredit. Apakah menyembah? Pas kepepet, engkau tidak tanya Tuhan dulu, kau gesek terus kartu kredit. Kebiasaannya apa? Kartu kredit. Gaya hidup yang mengandalkan kartu kredit itu tadi, yang susah untuk kita percaya akan kekuasaan Tuhan. Belajarlah, saudara. Belajar untuk kita bisa melihat bahwa jangan dikit-dikit kartu kredit. Untuk kita bisa beriman kepada Tuhan, kita butuh yang namanya apa? Belajar percaya. Lalu tiba-tiba si teman saya itu, saya takut, Bu, mau motong kartu kredit, Bu. Nanti kalau ada kebutuhan bagaimana? Engkau tidak memiliki keberanian untuk belajar beriman. Orang kalau mau beriman itu kayak ini tadi tuh. Tadi kan saya suruh lompat baca pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 ini kan, Matius 10. Janganlah kamu membawa emas dan perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Yang artinya kalau mau ngikuti Tuhan Yesus itu, jangan kau banyak pikiran tentang kebutuhan pribadimu. Di sini dikatakan janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai dan lain sebagainya. Ini artinya apa toh? Kalau Tuhan udah suruh, Tuhan sudah pasti menyediakan. Makanya ikuti instruksi. Berapa sering, saudara, saya itu diperhadapkan sama Tuhan dengan kepapat, ke pojok. Gak ada jalan keluar, pintu semua tertutup. Tuhan izinkan terjadi pada hidup saya. Makanya sekarang pagi hari ini saya berani ngomong sama Anda. Karena apa? Saya sudah melakukan. Ikuti aja nih, ikuti tuntunannya Tuhan kayak gini. Ikuti saja. Suka enggak suka, siap enggak siap, ikuti saja. Ikuti. Kita mau ngikut Tuhan atau kita mau ngikutin diri kita sendiri, itu pilihan loh. Anda mau gasek kartu kredit atau enggak, itu pilihan. Anda mau bercerai atau mempertahankan pernikahan, itu pilihan. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun sakit penyakit belum mengalami kesembuhan, itu pun pilihan. Tuhan Yesus memang mengasihi kita. Tapi Yesus bukan tipe yang memaksakan hidup kita. Kita mau jadi seperti apa, itu pilihan buat kita. Makanya, melek mata yang Tuhan Yesus lakukan ini, mujizat matanya jadi terbuka, kesembuhan terjadi karena apa? Ini orang buta ngikutin tuntunan. Tak jemu-jemu ngikutin tuntunannya Tuhan. Jadi pagi hari ini, saudara, ayo coba kita refleksi diri. Kita udah ngikutin tuntunan belum? Kita sudah mendengarkan instruksi dengan jelas belum? Kita udah mengikuti semuanya itu atau belum? Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Lihat diri sendiri bagaimana cara kita hidup. Ya, selesai, saudara. Ayo kita doa sama-sama. Wow, Tuhan, kami mau belajar dari semua firman Tuhan yang ada ini. 4 hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah dengar Tuhan bicara apa. Dengar Tuhan bicara apa. Waktu kita belum mendengar Tuhan bicara apa, berarti jangan lakukan apa-apa sebelum Tuhan bicara. Yang kedua, tetaplah percaya walau nggak melihat.
Tuhan lagi ngeliat hatimu loh pagi hari ini. Tuhan lagi ngeliat hati Anda dan saya pagi hari ini. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kualitas iman masing-masing. Yang pertama tadi, dengarkan Tuhan bicara apa. Yang kedua, tetap percaya walau tidak melihat. Yang ketiga, aktifkan iman. Aktifkan iman. Yang keempat, layanilah jiwa-jiwa. Kalau mau mengaktifkan iman, cara gampangnya adalah melayani orang lain. Kalau engkau ingin belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan, layanilah orang. Karena Tuhan itu lebih banyak berbicara pada saat apa? Kita melayani jiwa-jiwa. Melayani jiwa-jiwa itu adalah tugas kita. Jiwanya siapa saja? Pasangan kita, orang tua, anak-anak, teman kita, tetangga kita, orang-orang di luar sana. Itu jiwa-jiwa. Itu tugas kita. Imanmu tidak akan pernah mengalami pertumbuhan kalau engkau hanya melihat kebutuhan pribadimu sendiri. Imanmu akan mengalami kematian ketika engkau hanya melihat kebutuhan pribadimu. Tapi sewaktu engkau melihat kebutuhan orang lain, sewaktu engkau mengikuti bagaimana cara hidup sebagaimana Yesus hidup, imanmu akan aktif. Imanmu akan menjadi kuat. Telingamu akan menjadi tajam dalam mendengar. Lakukan itu. Ya. Jadi, pada hal ini, ya. Yang pertama, dengarkan Tuhan bicara apa. Percaya walau tidak melihat. Aktifkan iman. Lalu yang keempat, layani orang lain. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Yesus. Pagi hari ini kami tahu sungguh bahwa Engkau melihat iman kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami belajar mengaktifkan iman kami. Supaya kami menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Kami tidak gampang berputus asa. Tapi justru hari-hari ini di masa-masa sukar, di masa-masa semua pintu tertutup, kami belajar mengaktifkan iman kami. Kami belajar mengaktifkan pendengaran kami. Kami belajar untuk mendengarkan Tuhan bicara apa. Mari Roh Kudus urapi setiap kami ya Tuhan. Goraba shikala wala wala. Oh ya la wala wala rabaya shikala wala. Saudara, ada satu impresi bahwa Anda sedang bingung akan menjual aset untuk membayar hutang, atau saya nggak terlalu jelas ya. Anda mau jual aset. Gunakan imanmu. Gunakan imanmu. Pada saat engkau mau jual aset itu, gunakan imanmu. Kalau itu dari Tuhan, semuanya akan berjalan baik. Kalaupun itu dari Tuhan, bisa jadi itu aset gak akan terjual. Tapi Tuhan ingatkan, gunakan imanmu. Di masa-masa engkau lagi jual aset itu, gunakan imanmu untuk percaya kepada Tuhan. Oh yes Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tolonglah anak-anakmu ini yang hari-hari ini bingung dalam menghadapi segala kehidupan. Tolong ya Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anakmu ya Bapa. Terutama mereka yang lagi mau jual aset ya Tuhan. Tolong anak-anakmu untuk bisa belajar beriman pada saat mereka mau jual aset ya Tuhan. Berikan kekuatan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sempurna adanya dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa hari-hari ini kami mau belajar percaya. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mendengar Tuhan bicara apa. Ngikutin instruksi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Jesus, ku puji namamu. Hatiku bersyukur, ku puji Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membuat kami penuh dengan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup setiap kami semua. Sukacitamu melimpah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami memberkati hari ini ya Tuhan. Hari penuh pengurapan Tuhan. Diberkati
18 November ini, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, penuh dengan kegirangannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang depresi, engkau yang frustrasi, aku mengikat segala roh depresi, segala roh frustrasi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak memiliki kuasa apapun untuk berkuasa atas jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah itu saudara. Oh iyalah wala rabaya shikala raba. Tolonglah anak-anakmu ini ya Tuhan, yang dalam berjuang, dalam keluarga mereka, dalam keadaan keluarga mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru bagi setiap anak-anakmu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan ketemu besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.